Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridai akan mengawali materi pada kelompok 1 ini tentang container ship design. Saya akan menjelaskan mengenai misi kapal kontainer. Desain kapal berbasis sistem dengan konsep ukuran berat dan biaya. Pembangunan kapal dihitung berdasarkan misi. Proses desain kapal tidak hanya tentang ukuran utama dan peraturan umum yang telah dibuat. Sekarang berat dan biaya bangunan kapal dapat diperkirakan berdasarkan area dan volume yang dihitung dari misi kapal. Misi kapal kontainer adalah transportasi kargo. Sistem pemuatan atau pembongkaran kargo di dalam kapal harus sesuai dengan desain dan kecepatan yang sudah ditentukan. Dalam deskripsi misi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama yaitu segmen pasar meliputi area operasi, panjang rute, dan jadwal. Kemudian muatan adalah jenis kargo, unit kargo, dan kapasitas kargo. Kemudian ada performa meliputi kecepatan dan jangkauan. Selanjutnya aturan dan ketentuan meliputi bendera dan kelas, permintaan kru, dan standar ruang kru. Kemudian yang terakhir batasan untuk dimensi kapal, yaitu fasilitas pelabuhan, panjang, dan batasan rancangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Miftahul Huda, NIM 09171005. Selanjutnya, sini saya akan menjelaskan materi tentang container for sea transportation atau wadah untuk penyimpanan transportasi laut. Ada banyak jenis dan ukuran wadah yang digunakan saat ini. Penggunaan kontainer untuk transportasi laut dimulai di Amerika Serikat. Dan oleh karena itu, ukuran untuk dimensi dari kontainer ini menggunakan satuan kaki dengan panjang 20 kaki, lebar 8 kaki, dan tinggi 8 kaki. Ukuran kotak ini disebut TEU atau 20 feet equivalent unit yang digunakan untuk menggambarkan kapasitas kargo untuk kapal kontainer. ISO sekarang telah menstandarisasi dimensi dan konstruksi jenis peti kemas yang paling digunakan untuk transportasi laut. Terdapat dua jenis peti kemas atau kontainer yang sering digunakan untuk saat ini. Yang pertama yaitu 40 feet container atau 2 TEU, kemudian yang kedua itu 20 feet container atau 1 TEU. Untuk 40 feet container, maksimum berat bersih kapasitas kargo yaitu sekitar 27 ton, dengan rata-rata berat muatan bersih sekitar 14 ton. Dan untuk 40 feet container ini biasanya dirancang untuk volume kargo dengan maksimum massa jenis sekitar 410 kg per meter kubik, dengan berat kotor sekitar 30.480 kg. Untuk tipe dari 40 feet container itu dibagi menjadi 3 berdasarkan tingginya. Yang pertama yaitu high cube dengan tinggi 2,895 meter. Kemudian yang kedua yaitu 1AA yang paling sering digunakan untuk saat ini dengan tinggi 2,591 meter. Kemudian yang ketiga itu 1A dengan tinggi 2,438 meter. Kemudian untuk jenis yang kedua yaitu 20 feet container atau 1 TEU. Untuk 20 feet container ini maksimum berat bersih kapasitas kargo yaitu sekitar 22 ton dengan rata-rata berat bersih muatan sekitar 7 ton. Dan untuk 20 feet container ini didesain untuk kargo yang lebih berat dengan maksimum massa jenis sekitar 685 kg per meter kubik dengan berat kotor 24.000 kg. Untuk kontainer tipe 20 feet container ini dibagi menjadi 3 berdasarkan tingginya juga. Yang pertama yaitu high cube, yang kedua 1CC, dan yang ketiga 1C. Untuk ukuran high cube, ukuran tingginya yaitu 2,895 meter. Yang kedua yaitu tipe 1CC, tingginya yaitu dengan 2,591 meter. Yang ketiga yaitu 1C dengan ukuran tinggi 2,438 meter. Untuk dimensi lebar dan panjang kedua tipe ini sama saja. Untuk yang 40 feet container, lebar yang digunakan yaitu 2,438 meter dan panjang yang digunakan yaitu 12,192 meter. Dan untuk 20 feet container, lebar yang digunakan yaitu sekitar 2,438 meter dengan panjang 6,58 meter. Selanjutnya, kontainer telah memperkuat fitting sudut untuk mengangkat dan mengunci. Pos-pos sudut yang diperkuat memungkinkan wadah untuk ditumpuk satu sama lain. Ini berarti bahwa tidak ada geladak antara yang diperlakukan dalam ruang muat kapal kontainer. Kontainer juga dibawa di palka kargo atau di geladak terbuka. Seperti pada gambar 529, peletakan kontainer diletakkan di atas geladak kapal.
bisa dilihat di gambar 529. Selanjutnya, peletakan kontainer pada gambar 530 yaitu diletakkan hingga 10 lapisan yang ditumpuk satu sama lain. Bisa kita lihat, maksimum dari berat kontainer yang diangkat yaitu sekitar 200 ton dengan beban statis sekitar 274 ton dan beban dinamis sekitar 175 ton yang bisa kita lihat pada gambar 530 untuk penyusunan dari kontainer hingga 10 lapisan kontainer. Kemudian pada gambar 531 yaitu menggambarkan peletakan kontainer pada kapal mulai dari lambung hingga ke geladak kapal. Baik, perkenalkan nama saya Indra Setiawan, NIM 9171036 dari kelompok 1, yang akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu securing container. Untuk panjang dan luas ruang kargo itu disesuaikan dengan dimensi kontainer. Dalam palka, wadah disimpan di tempatnya dengan palang datar atau L-bar yang dipasang di sekat. Dukungan ini disebut cell guides atau panduan sel. Panduan sel dilas ke sekat melintang di antara palka atau untuk mendukung bingkai di palka. Kontainer ini dapat ditumpuk satu sama lain dalam panduan sel. Sekitar 9 atau 10 kontainer tergantung berat kargonya. Wadah yang dibawa pada penutup palka atau di deck dikunci satu sama lain dengan twist lock dan dimasukkan ke dalam fitting sudut maksud saya. Selain itu, wadah diikat ke kapal dengan lashing bars dan buckles. Jembatan lashing atau pemandu sel tetap dapat dipasang di geladak untuk mengurangi pekerjaan buckles di pelabuhan dan melindungi kontainer dengan lebih baik agar tidak terkena air laut saat cuaca buruk. Baik, saya akan melanjutkan materi, yaitu materi container loading dan unloading. Nah, untuk container loading unloading merupakan proses bagaimana caranya supaya kontainer dapat disatukan, digabung, diangkut, serta dipindahkan. Lift on lift adalah cara yang biasa untuk memuat dan menurunkan muatan. Di pelabuhan kontainer besar, biasanya ada yang namanya shore-based crane. Nah, shore-based crane ini digunakan untuk bongkar muat kontainer. Untuk mempersingkat waktu port, beberapa crane digunakan secara bersamaan di setiap kapal. Dan ini adalah contoh dari shore-based crane. Dan biasanya ada di pelabuhan besar. Nah, untuk derek kontainer memiliki remote yang bernamakan ini spreader. Spreader ini menempel pada fitting sudut pada kontainer sebelum diangkat. Nah, yang namanya spreader itu adalah yang ini, yang kuning ini. Dan pada setiap sudutnya ditempelkan pada kontainer. Di pelabuhan, biasanya kontainer dipindahkan juga dengan truk atau trailer traktor ke dan dari kren pemuatan kapal. Salah satu contoh transportasi yang paling umum adalah truk kontainer. Straddle dapat digunakan untuk mentransfer kontainer. Operator straddle dapat menumpuk hingga 4 kontainer untuk menghemat ruang di area penyimpanan. Dan ini yang namanya straddle. Straddle ini salah satu contoh transformasi untuk mengangkut kontainer. Nah, biasanya juga kontainer ini ada yang kosong di pelabuhannya. Nah, kontainer tersebut kemudian diangkut menggunakan yang namanya truck stacker. Ini namanya truck stacker. Truck stacker ini mengangkut kontainer hingga kemudian ditumpuk hingga 6-8 tumpukan kontainer. Kemudian ada yang namanya portal besar atau gantry crane yang mencakup beberapa baris kontainer yang digunakan di area penyimpanan, baik untuk menumpuk wadah dan untuk mentransfer ke atau dari kendaraan jalan dan kereta wagon. Crane gantry biasa bergerak bebas di roda lelah karet atau bergerak di rel tetap. Di port yang lebih kecil, portal yang sama crane digunakan untuk pergerakan kontainer
dari kapal ke pantai dan untuk penanganan kontainer di kapal area penyimpanan. Ini yang namanya gantry crane. Yang maksud rel adalah ini. Jadi nanti kontainer ditempelkan kepada spreader, kemudian akan bergerak ke tempat yang ingin ditaruh. Nah, truck stacker sendiri menggunakan penyebar yang menempel pada fitting sudut atas kontainer. Truk ini digunakan di area penyimpanan terminal atau untuk memuat kontainer ke atas kapal yang lebih kecil atau tongkang. Jadi, truk stacker sendiri juga bisa dapat digunakan untuk mengangkut kontainer ke atas kapal, tergantung jangkauan yang dapat dijangkau oleh truk stacker tersebut. Nah, biasanya juga kapal kontainer memiliki kren di atasnya yang bernama kren on board. Nah, untuk dapat memuat dan membongkar kontainer dari atas kapal. Dan untuk kontainer ini maksimum kapasitasnya adalah 40 ton, kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalid Firdaus, NIM 091749, mata kuliah Deskap 2B. Selanjutnya saya akan membawakan materi tentang container ship karakteristik. Yang pertama, saya akan menjelaskan karakteristik kapal kontainer. Kapal kontainer terdiri dari 10% dari armada pedagang dunia. Ukuran kapal meningkat dan kapasitas kargo rata-rata mencapai 4.000 TEU. Lambung kapal dibagi menjadi beberapa ruang muat. Seperti yang kita lihat di gambar 543, kapal kontainer 2.500 TEU. Selanjutnya, biaya pelabuhan lebih rendah daripada jenis kapal kargo lainnya dengan kapasitas muatan yang sama. Bukaan palka besar diperlukan di dek cuaca untuk secara vertikal mengangkat kontainer ke bawah ruang muat gadang samping yang tersisa di ruang kargo. Seperti kita lihat di gambar 544, perhitungan elemen hingga dari tekanan lambung di kapal kontainer. Selanjutnya, untuk memperkuat kapal, konstruksi lambung di sisi ganda dibuat dengan bentuk kotak dan dibangun dari plat yang sangat tebal. Lambung sisi ganda digunakan untuk air balas atau bahan bakar minyak. Nah, seperti kita lihat di gambar 545, bagian tengah kapal menunjukkan struktur lambung ganda dan kotak di bawah dek samping yang sangat sempit. Selanjutnya, jenis kapal kontainer khusus adalah kapal atas terbuka yang memiliki pegangan terbuka tanpa penutup palka. Kapal ini membutuhkan freeboard yang lebih tinggi untuk mengurangi jumlah air yang masuk palka dalam cuaca berat. Sistem pemompaan lambung kapal berkapasitas tinggi juga dipasang di ruang kargo. Kerugian dari freeboard yang lebih tinggi adalah peningkatan GT dan meningkatnya biaya port dan kanal. Yang seperti kita lihat di gambar 546, kapal kontainer pada saat hujan tropis yang sangat deras dapat memberikan tekanan air lebih banyak daripada gelombang deras di laut. Selanjutnya, desain kapal kontainer telah berkembang cepat dari kapal kecil ke kapal yang lebih besar. Jumlah baris kontainer dan jumlah kontainer dalam tumpukan di kargo sangat banyak. Nah, seperti kita lihat di gambar 547, kapasitas ruang muat kargo yang selalu meningkat tiap tahunnya. Selanjutnya, sebuah Panamax kapal kontainer dengan luas 32,2 meter dapat memiliki 11 baris kontainer di palka dan 13 di geladak. Kapal-kapal pasca Panamax biasanya memiliki 14-20 baris di palka dan 16-22 di geladak terbesar. Kapal kontainer saat ini Emma Marx memiliki 20 baris di palka dan 22 di dek, seperti kita lihat di gambar 548. Selanjutnya, namun dalam beberapa tahun dari sekarang, kunci baru terusan Panama akan mengangkat batas desain ini yang memiliki dampak besar pada generasi kapal. Lebar kunci baru akan menjadi 55 meter yang memungkinkan kapal hingga lebar 49 meter untuk melewati saluran air. Kemudian menciptakan kelas baru kapal yang disebut New Panamax atau NPX. Yang seperti kita lihat di gambar 549 menunjukkan perbandingan antara terusan Panama baru dan terusan Suez. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.